Ya, kata Imam Syafi'i, kalau ada orang yang nggak punya ilmu berdebat dengan saya, sebaik-baik jawaban saya untuk dia adalah diam, tidak akan saya ladeni. Ya, kata Imam Malik ketika datang orang ingin berdebat kepadanya, ingin berdebat dengan Imam Malik. Kata Imam Malik, baik kalau kita berdebat, saya kalah, ya, saya akan mengikutimu, dan kalau saya menang, kamu akan mengikutiku. Seperti itu. Dia katakan, iya, baik kalau saya kalah, kemudian saya mengikuti kamu. Nanti datang orang yang ketiga mendebati kamu, ya, kamu kalah, akhirnya kamu mengikuti dia. Datang yang keempat mengalahkan yang ketiga, maka yang ketiga harus mengikuti yang keempat. Kata Imam Malik, kalau demikian pergi kamu, saya sangat yakin dengan apa yang saya pegang selama ini, dan pergilah kamu cari orang yang masih ragu terhadap apa yang dia yakini sebagaimana kamu masih meragukannya. Kata Imam Malik. Jelas ya? Hendaknya diperhatikan hal yang seperti ini. Justru karena itu Wahabi nggak cukup ilmu untuk mendebat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Nggak cukup ilmu Wahabi untuk mendebat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Makanya di mana-mana kita tengok komen-komen Wahabi itu ya bertentangan semua dengan dalil-dalil. Artinya apa? Imam Syafi'i udah betul, Imam Malik udah betul. Maka untuk itu Wahabi nggak perlu kita terima lagi. Kita udah cukup Imam Syafi'i dan Imam Malik sebagai ulama rujukan kita. Wahabi ini siapa sih? Makanya Imam Syafi'i yang nggak mau lagi. Cuman ketika Wahabi menunjukkan dirinya yang tak berilmu itu, maka ini baru kita luruskan. Kita mengajak mereka untuk menunjukkan kesalahan mereka supaya cocok dengan Imam Syafi'i dan Imam Malik. Karena Wahabi selama ini mereka mengajak kita untuk keluar dari Imam Syafi'i dan keluar dari Imam Malik. Macam mana Mas Bung? Ya. Kan Wahabi selama ini mengajak kita keluar dari Imam Syafi'i. Asyik mengkritik Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang bid'ah dibagi, terpuji dan terjela. Wahabi bilang tak. Maka kita ajak itu berdialog. Kita nggak debat,